Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Boleh kasih tepuk tangan? Yang saya hormati pengurus KKG Kecamatan Sukabumi, yang saya hormati ibu-ibu, guru, wali kelas di fase A. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk saya melakukan pemimpin pada kesempatan hari ini. Dan tadi Bu Siti juga sudah sampaikan bahwa implementasinya kami menginginkan nanti ibu-ibu semua yang ada di fase A ini untuk dapat mengimbaskannya di sekolahan masing-masing, sehingga nanti pembelajaran yang yang ibu-ibu berikan kepada anak-anak itu benar-benar bermakna, mengena di hati siswa-siswinya, ibu-ibu semua. Baik, nama saya Desi Natalia. Saya dari UPTD SDN Negeri 1 Sidoarjo. Jadi saya dari awal mengajar di SDN 1 Sidoarjo itu sudah dikasih kelas 1. Nggak tahu nih Pak Wayan ngasihnya kelas 1. Mungkin wajah saya terlalu imut-imut atau amit-amit, saya nggak tahu. Jadi saya bersyukur ya Bapak Ibu bisa mengajar di kelas 1, karena saya nggak pernah tua, saya selalu muda, jiwa saya selalu gembira. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang matematika gembira, ya. Jadi matematika gembira. Tapi sebelum saya menyampaikan materi, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu tim songnya matematika gembira. Ayo kawan, mari kita mulai belajar sambil bermain gembira, gembira dan eksplorasi konteksnya, buat konten yang bermakna. Mari kita buat aktivitas senang gembira, ikuti pemikirannya, lihat gembira, rayakan bersama-sama, akhiri dengan gembira, karena matematik asyik, angka dan bentuk yang unik. Mari kita terus coba menggapai yang sedang cita-cita, cerdas soal yang penuh makna, buat kita semua jadi suka. Terima kasih Bu. Matematika. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Oke, tadi sudah perkenalan ini wajah saya yang mempesona ini, dilewatin aja Bu. Next. Baik, kita akan mulai tentang matematika gembira. Jadi kalau kita mendengar kata gembira, apa Bu yang terbesit di pikiran ibu-ibu semua? Senang. Happy, senang, bahagia, sukacita. Oke, jadi ternyata gembira itu tidak hanya sekedar senang, happy, tetapi gembira itu adalah sebuah alur, sintaks ya, sebuah alur. Jadi tadi Bu Siti sudah spill sedikit di depan bahwa gembira itu adalah sebuah alur pembelajaran matematika yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen melalui Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Nah, pendekatan gembira ini bertujuan untuk membuat pembelajaran matematika itu menjadi menyenangkan. Jadi menyenangkannya itu nanti lewat permainan, lewat game, lewat aktivitas yang membuat anak itu nantinya senang. Kemudian kontekstual itu melalui pengalaman nyata yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermakna. Jadi ketika mereka sudah melewati kegiatan aktivitas yang menyenangkan, maka pembelajarannya akan menjadi bermakna, mengena di hati peserta didik kita. Sehingga murid itu tidak hanya pandai dalam matematika, tapi juga mampu berpikir kritis, analisis dan solutif.
Program ini diimplementasikan melalui berbagai pelatihan bagi guru PAUD dan SD, baik itu secara langsung maupun melalui Learning Management System atau LMS. Nah, tadi juga bahwa kami dari Lampung Timur itu ada peserta pelatihan itu ada 18, 4 guru PAUD, kemudian yang 14 guru SD. Nah, itu dipilih secara random ya, dipilih secara acak. Nah, pada saat pelatihan itu kami pelatihannya selama 1 bulan. Di akhir Oktober itu kami melaksanakan orientasi. Di awal November kami melakukan pembelajaran secara mandiri lewat LMS ya, lewat LMS. Kemudian kami mengerjakan tugas-tugas yang ada di situ. Ada soal-soal kami isi. Kemudian I1 di BPMP Lampung itu selama 4 hari, 4 malam. Nah, di situ kami peserta pelatihan matematika gembira itu dari Lampung, dari Lampung Timur, dari Lampung Tengah ya, itu kumpul jadi satu. Di situ kami mendapatkan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Tapi sebetulnya materinya banyak, tapi saya ambil salah satu modulnya. Nah, kemudian ini satu. Kemudian pulang kami membuat video pembelajaran. Jadi kami membuat video pembelajaran yang kami unggah di LMS tersebut. Kemudian OJT di SDN 3 Pekalongan. Ketika OJT itu kami mempresentasikan video pembelajaran yang sudah kami buat, kemudian diobservasi oleh fasilitator. Nah, setelah itu kami ingin 2 lagi di BPMP Lampung selama 2 hari 1 malam. Nah, ketika itu di IN2 kami direfleksi. Jadi kami merefleksi video pembelajaran yang sudah kami buat itu di OJT itu direfleksi. Nah, apa kelemahannya, apa tantangannya, nah di situ kami merefleksinya. Setelah itu kami membuat rencana tindak lanjut diseminasi dan dilaksanakan pada hari ini di KKG Kecamatan. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu peserta pelatihan matematika gembira juga akan membuat laporan bahwa kami sudah melakukan diseminasi. Nah, ini ya implementasinya. Kemudian untuk hasil yang diharapkan ini nantinya matematika gembira itu dapat melahirkan praktik pembelajaran yang mudah dipahami, menyenangkan dan bermakna, serta mendukung lahirnya generasi emas Indonesia yang berpikir kritis, kreatif, dan adaptif. Jadi kan selama ini kalau kita berpikir matematika itu sebagai momok ya tadi ya, takut karena sepertinya itu sulit. Tetapi matematika gembira ini nantinya akan tidak menjadi momok lagi, tapi akan membuat pembelajaran menyenangkan, sehingga nanti di fase B, fase C mereka itu tidak takut lagi dengan matematika. Lanjut. Nah, jadi gembira itu adalah sebuah alur yang artinya apa Bapak Ibu? G sama E-nya apa? Baca eksplorasi, M-nya buat konten, B-nya buat aktivitas, I-nya ikut pemikiran murid, dan F-nya adalah rayakan dan akhiri dengan gembira. Nah, jadi gembira ini adalah sebuah alur, gali dan eksplorasi, buat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri dengan gembira. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, tapi sebelumnya saya minta 2 guru untuk maju ke depan untuk berdialog antara Pak Agus dan Bu Tika. Monggo, ayo Bu Dewa. Pak Agusnya bahasa pakai suaranya bos ibu loh. Mas Bu. Sama satu lagi dari SDN Sidakamau, ayo. Bu Dewa menjadi Pak Agusnya. Oh ya udah. Bu Agus menjadi Pak Agus, Bu Dewanya menjadi Ibu Tika. Saya belum mengajarkan kelas 1 dan 2. Mereka belum paham benar arti panjang atau berat. Bos ya. Wajar Bu Tika. Pengukuran di kelas awal butuh pendekatan khusus. Ajak mereka belajar lewat kegiatan nyata dan menyenangkan.
Gitu ya. Ya, kalau hanya pakai soal atau penggaris, mereka cepat bosan. Saya bingung harus mulai dari mana. Mulailah dari yang dekat dengan anak. Misalnya main engklek sambil ukur panjang langkah kaki, atau buat coklat lalu ukur pakai jengkat ya, jengkal. Oh, jadi pakai alat tidak baku seperti jengkal atau langkah kaki itu justru bagus untuk pemahaman awal. Terima kasih Pak Agus, saya jadi punya banyak ide baru. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih. Nah, ini adalah dialog antara Bu Agus dan Bu Tika. Tapi tadi udah paham belum Bu dialognya tentang apa? Udah tahu ya? Apa mau diulang lagi? Nggak usah. Oke, ini adalah dialognya Pak Agus dan Bu Tika tentang Bu Tika itu sedang kebingungan mengajarkan anak supaya anak itu lebih paham itu gimana sih Pak Agus. Nah, coba Bu next di slide selanjutnya Bu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah deng. Menurut Bapak Ibu bagaimana jika Bu Tika itu menggunakan sarannya Pak Agus tentang penggunaan jengkal sebagai alat ukur? Tanyakan tangan dulu. Monggo Bu Tika. Pak ya. Oke. Mungkin begini, dari anak-anak, dari anggota tubuh itu, tanyakan dulu apa kira-kira tangannya lengkap nggak kanan dan kiri. Kemudian punya jari nggak? Nah, kemudian baru kita nanti pakai alat bahwa jari-jari itu bisa kita gunakan untuk mengukur. Nah, itu yang dinamakan dengan jengkal. Begini loh anak-anak. Jadi guru itu kayak membuat anak itu supaya berpikir ya, maksudnya pengukuran itu nggak harus dengan penggaris, tapi ada loh di sekitar kalian itu yang bisa untuk mengukur selain penggaris untuk mengukur panjang dan lebar. Oke. Ada mungkin pendapat dari yang lain? Menurut Bapak Ibu bagaimana jika Bu Tika menggunakan saran Pak Agus tentang penggunaan jengkal sebagai alat ukur? Ada pendapat lain? Oke, selanjutnya kemungkinan apa yang terjadi antar murid yang punya benda yang sama menggunakan jengkal masing-masing? Ayo, apa Bapak Ibu? Kemungkinan apa yang terjadi? Beda apa? Beda atau tidak sama? Kok bisa? Kok bisa beda atau nggak sama? Jengkalnya betul sekali karena jengkalnya berbeda-beda ya. Jengkalnya ada yang panjang, ada yang pendek. Oke, lanjut. Nah, pada kesempatan ini kita akan bergembira, kita akan gali, kita akan eksplorasi, kita akan buat konten, kita akan buat aktivitas, kita akan ikuti pemikiran murid dan kita akan rayakan dengan gembira dengan kita belajar tentang jelajah ukur, serunya bermain dan belajar. Pertama tadi Bu, yang pertama tadi gembira G sama E artinya apa tadi Bu? Gali dan eksplorasi. Nah pada fase gali dan eksplorasi ini kita mulai dengan mengajak murid untuk mengeksplorasi situasi dunia nyata. Dunia nyata itu dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Sehingga konsep matematika tidak berdiri sendiri tetapi memilih keterkaitan dengan lingkungan, budaya, dan pengalaman pribadi siswa. Jadi kita harus mengaitkan ke kehidupan sehari-hari anak. Contohnya kalau kita mau mengajarkan anak angka 5, kita jangan langsung angka 5 itu seperti ini loh, langsung angka 5. Tetapi kita mengaitkannya dulu dalam kehidupan nyata. Contohnya kalau anak-anak kita ajak keluar kelas, kita melihat tentang lingkungan sekolah, misalnya lihat semut, semutnya ada berapa nak yang kamu temui? Oh ini Bu, ada 5 Bu. Oh iya betul, ini ada 5. Terus baru Bapak Ibu mengajarkannya, oh
Oh, ada 5. 5 itu jumlah banyaknya seperti ini, segini. Kemudian baru menuangkannya ke dalam angka. Bagi mereka, pendekatan ini membantu mereka memahami konsep secara visual dan kontekstual sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Nah, ini kan tadi kita belajar akan bergembira tentang jelajah ukur ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini contohnya untuk kita menggali dan mengeksplorasi tentang pengukuran. Jadi nanti ada permainan siapa yang lebih panjang. Nah, coba seperti ini. Minta yang lebih tinggi saja ya. Maju Bu. Ibu. Kita minta 1 atau 2 orang anak. Ini contoh aja ya Bu ya. Ini kita kayak pembelajaran ya Bu ya. Bagaimana cara kita menggali dan mengeksplorasi lewat permainan. Dari ibu siapa namanya? Jangan Bu. Nah, ya suruh nyanyi. Siap kalau nyanyi. Ya, kita kan permainan siapa yang lebih panjang? Ya, lebih anak. Nih. Nah, coba Bu, coba sampai rentangkan tangan sampai seperti ini. Ini. Geser. Nah, walaupun nggak ada bapaknya, tapi bilangnya bapak ibu ya. Oke, panjang mana bapak ibu? Panjang ibu Siti atau ibu Bu Ita? Panjangnya yang mana? Oke, panjang Bu Siti. Kenapa tangan Bu Siti itu lebih panjang dari tangannya Bu Ita? Takut yang panjang. Oh iya, karena Bu Siti lebih tinggi dan Bu Ita lebih pendek. Maaf ya Bu Ita. Oke, terima kasih, boleh kasih tepuk tangan. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, kita gali dulu, kita eksplorasi dulu ya. Jadi ajak anak untuk maju ke depan untuk membandingkan panjang mana nak, panjang tangannya si A atau panjang tangannya si B. Oh, panjang tangannya si A. Loh, kenapa kok bisa tahu panjang tangannya si A? Dan mereka menggali mengeksplorasi kenapa ya kok bisa panjang tangannya Bu Siti tadi ya. Oh iya, karena Bu Siti lebih tinggi dan kita lebih pendek, makanya tangannya lebih panjang. Nah, setelah itu baru guru menyampaikan masalahnya. Nah, masalahnya seperti ini misalnya. Nah, ini namanya apa? Apa namanya? Pena. Ini namanya buku. Bagaimana sih Kak kita bisa tahu untuk mengukur panjang buku sama panjang pensil? Nah, kira-kira siswanya jawabnya gimana? Diajarin. Diajarinnya pakai apa? Langsung pakai jari. Dijajarin sama pena dijajarin. Gimana caranya mengukur panjang buku ini sama panjang buku ini? Biasanya anak itu akan jawab gini loh, dengan penggaris. Karena kan yang mereka tahu satuannya baku. Alat ukurnya satuan baku. Penggaris Bu. Nah, baru guru menjelaskan gini. Loh, selain penggaris nak, alat ukur apa sih yang bisa kita gunakan selain penggaris? Nah, mereka pasti akan berpikir apa ya? Oh, bisa Bu dengan jengkal kita. Oh, bisa Bu dengan misalnya ada penghapus. Nah, ketika itu anak semakin berpikir kritis. Ternyata mengukur panjang buku dan panjang pulpen itu tidak harus pakai penggaris. Ternyata ada juga alat ukur satuan tidak baku seperti tadi jengkal, terus jari atau penghapus ya. Next. Nah, itu ya dalam tahap gali dan eksplorasi. Jadi kita menggali dan mengeksplorasi anak supaya anak itu berpikir kritis, berpikir kreatif dan pembelajaran menjadi bermakna. Kemudian selanjutnya di fase muat konten. Nah, konten matematika diperkenalkan secara sistematis dan dikontekstualisasikan berdasarkan eksplorasi sebelumnya yang dilakukan oleh peserta didik. Guru memainkan peran penting dalam membimbing peserta didik untuk menyaring ide-ide matematika dari pengalaman mereka. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih kontekstual, bermakna dan memupuk rasa ingin tahu murid terhadap konteks matematika dalam kehidupan nyata.
supaya lebih paham. Lanjut Bu. Nah, tadi kan kita sudah mengajarkan anak tentang panjangkan anak tangan si A atau tangan si B. Kenapa kok tangannya lebih panjang? Oh, karena lebih tinggi. Terus bagaimana caranya kita mengukur buku ini? Anak-anak jawab penggaris, selain penggaris, oh pakai ini Bu. Nah, mereka semakin menggali, mengeksplorasi pemikiran. Nah, pada tahap konten, pada tahap ini guru menjelaskan konsep satuan tidak baku. Jadi guru menjelaskan bahwa anak-anak dalam mengukur suatu benda itu tidak harus pakai penggaris. Ada namanya alat satuan tidak baku. Nah, Bapak Ibu bisa membuat lewat PPT supaya pembelajaran lebih menyenangkannya, membuat PPT. Materi pembahasan tersebut melalui PPT. Nah, setelah itu baru guru meminta siswa untuk mencoba jengkal, ujung jengkal, kemudian hasta, kemudian juga depa. Nah, ketika kita menyampaikan yang lewat PPT ya, Bapak Ibu, itu jangan kita PPT-nya di slide-kan terus kita duduk manis, bukan seperti itu. Tetapi kita ajak anak-anak, misalnya ketika PPT-nya jengkal, gimana nak jengkalnya mana? Gitu. Depa gimana depa yang praktekin? Depa rapat kaki. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan kita cuma duduk manis, tapi kita menjelaskan. Kemudian setelah itu ajak kita guru bertanya dengan menggunakan apa orang tuamu mengukur benda yang ada di rumahmu. Jadi mereka sudah paham. Oh iya Bu, pakai ini Bu, pakai apa gitu? Pakai selain pakai penggaris tadi, pakai jengkal, pakai depa, pakai apa ini hasta. Nah, mereka sudah mulai paham. Kemudian diperkenalkan alat lain. Jadi guru memperkenalkan benda-benda lain di kelas yang bisa dipakai untuk mengukur setiap untuk mengukur seperti klip kertas, tumpukan balok, pensil, penghapus dan lain-lain. Nah, ternyata benda di sekitar kita juga itu bisa menjadi alat mengukur. Ketika mereka sudah memahami bahwa melakukan pengukuran itu tidak hanya dengan penggaris atau satuan baku, tetapi juga bisa menggunakan satuan tidak baku, maka buatlah aktivitas yang membuat anak itu nantinya menyenangkan, pembelajaran menjadi menyenangkan. Nah, pada fase buat aktivitas ini menekankan pentingnya merancang kegiatan yang menarik, yang relevan, yang kontekstual, dan menyentuh kehidupan nyata siswa agar murid lebih aktif mengeksplorasi konteks matematika sehingga pembelajaran matematika menjadi lebih mendalam dan bermakna. Ini dibuat aktivitas. Next. Jadi kita buat aktivitas yang menyenangkan yang dikaitkan dengan pengukuran tadi. Nah, kita ajak anak untuk ice breaking ya. Kalau sudah bosan kita buat ice breaking. Kita akan nyanyi ini dulu ya, Bapak Ibu ya. Di sini ukur, di sana ukur, sambil tepuk tangan ya. Ya. Coba ini kelompoknya siapa yang semangat ini ya? Nanti saya mau buat kelompok. Sambil tepuk tangan ya. Yuk, 1, 2, 3. Di sini ukur, di sana ukur, di mana-mana hati gembira. Dengan jengkalmu, dengan langkahmu, mengukur benda ayo semua. La 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 la.
pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, ketika kita buat aktivitas dalam jelajah ukur tadi, kita akan buat aktivitas ya Bu ya. Kita akan praktekkan langsung, kita akan buat kelompok. Kelompoknya berapa ini ya? Bu, yang hadir berapa? Yang hadir berapa? 25, kita bagi 5 kelompok ya Bapak Ibu. Nah, pada kegiatan aktivitas ini, pada jelajah ukur, pada materi jelajah ukur, kita buat beberapa kelompok. Nah, pada saat ini kita akan buat 5 kelompok. Kita hitung mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. 1 gitu. 2, 3. Enggak ya. 1 enggak. Diri itu ya. 1, 2, 1. Oke, yang 1 di sebelah sini. Bu, ini mejanya nggak dibantak-bantak apa enggak ya? Kelompok 1 sini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, belakang 5. Mejanya dijadikan 1, dibuat monggo senyaman jenengan. Kita akan buat aktivitas. Nanti saya akan bagikan ini. Mohon dibantu kita tulis. Udah sih.
Ibu ya, hasil pengukuran tidak bakunya yang pertama menggunakan izin pajaknya itu ada sekitar 5
Cici yang panjang. Kemudian menggunakan lidi pendeknya itu sebanyak 15 lidi. Kemudian menggunakan katembat itu 14 katembat. Menggunakan polpennya 7 polpen. Menggunakan pipet air mineralnya sebanyak 10 pipet dan menggunakan jengkalnya 5 jengkal. Itu panjang meja yang kami ukur. Terima kasih. Oke, di sini kelompok 3 mau kelompok pahlawan kata kaki. Halo. Habis gelap terbitlah yes, yes, yes. Begitu saja. Ya. Baiklah, inilah hasil dari kelompok kami. Kami di sini mengukur benda mati yaitu meja. Adapun penggunaannya kami perkenalkan ke anak-anak, yaitu pertama menggunakan tusuk gigi. Oh, tusuk sate. Tusuk sate. Tusuk sate dulu. Tusuk sate ya maklum. Tusuk sate di sini ada 5 tusuk ukurannya. Kemudian yang kedua menggunakan alat katembat. Katembat di sini kami ukur mejanya sebanyak 13 katembat. Kemudian yang ketiga kami menggunakan tusuk gigi. Jadi benar tusuk gigi. Tusuk giginya itu ada 15. Kemudian yang keempat kami menggunakan buku. Buku itu meja panjangnya 4,5. Kemudian kita menggunakan lagi spidol. Karena memang ada spidol, itu ada 6 spidol. Kemudian selanjutnya jengkal. Nah, ini salah satunya karena anak-anak juga semua mempunyai anggota tubuh, salah satunya adalah jari. Jadi kita gunakan jengkal itu ada 4,5. Kemudian yang selanjutnya kita gunakan pulpen. Nah, kalau kelas fase A memang belum boleh pakai pulpen. Ini kami pakai pulpen, nah mungkin nanti pakai pensil. Di sini kami ukur dapat ukurannya 6,5. Kemudian selanjutnya HP, saya ingin bawa HP. Jadi itu mejanya ukurannya sudahnya 5,5, jadi 5,5 ya. Selanjutnya ada juga benda yang kami gunakan yaitu anggota tubuh, yaitu menggunakan hasta. Ya. Itu ada 3 hasta. Selanjutnya yang terakhir yaitu depan, yaitu anggota tubuh itu 1 depan. Nah, jadi ini kesimpulannya bahwasanya kami sampaikan kepada anak-anak, pengukuran benda kita dapat menggunakan benda yang ada di sekitar kita dan anggota tubuh. Tidak harus menggunakan penggaris, ya, atau aturan baku. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami adalah manusia yang kekurangan, keterbatasan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kasih tepuk tangan. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, siap ya, Kok? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengukur meja yaitu diukur dengan 5 tusuk sate, diukur dengan 15 tusuk biji, diukur dengan 13 cutter bat, diukur dengan 10 aqua gelas, diukur dengan 7 spidol, diukur dengan 6 setengah pena, diukur dengan 5 jengkal, diukur dengan 6 HP karena tadi kita ada HP jadi kita ukur pakai HP. Ini hasil pengukuran kami. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tahu mau dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Kenalkan kami dari kelompok 4. Ini kan dulu namanya ya. Apa-apa, Bu? Kelompok 4 yaitu Raden Imba Kusumani. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Ibu Wati Ernawati, kemudian saya Gusmawati, kemudian Ade Lestari Yulitasari, kemudian Putri Oktavia, lalu yang terakhir Ibu Susi Firmanda. Baiklah, sebelum kita mempresentasikan, kami akan yel-yelnya dulu. Yang 1, 2, 3. Kelompok 4 kami hebat, kami cepat, kami bisa, kami semua bergembira. Mari bersama-sama belajar matematika dengan rasa gembira. Raden Imba Kusuma, yes, yes, yes. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mempresentasikan benda yang kami ukur. Baik, kalau kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi tadi perintah di awal kita diminta untuk mengukur sebuah meja dengan menggunakan beberapa benda di lingkungan sekitar kita. Dari kelompok kami itu menggunakan ada 7 sampel alat ukur, yaitu yang pertama tusuk sate. Dari tusuk sate itu ternyata meja ini sebanding dengan 5 buah tusuk sate untuk ukuran panjangnya. Lalu kita gunakan alat ukur yang kedua yaitu tusuk gigi. Dengan tusuk gigi meja ini ternyata panjangnya sebanding dengan 15,5 dari sebuah tusuk sate. Selanjutnya yaitu kita menggunakan cotton bud yang hasilnya itu sebanding dengan 13 cotton bud
sebanding dengan 6 jengkal ukuran panjang meja tersebut. Selanjutnya yakni menggunakan handphone sebanding dengan 6 handphone ukuran panjang meja tersebut. Dan yang terakhir menggunakan buku tulis yang menunjukkan bahwa 5 kali buku tulis itu sebanding dengan ukuran meja yang kami ukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikasih tepuk mau dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jadi pada kegiatan buat aktivitas ini perasaan Bapak Ibu bagaimana? Senang, menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Kenapa antusias? Karena anak menjadi aktif. Selain itu bermain. Jadi kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan dan anak mudah memahami pelajaran yang kita sampaikan lewat aktivitas yang kita buat. Jadi bisa nanti diimplementasikan di pembelajaran Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya di fase I, apa Bapak Ibu? I-nya ikuti pemikiran murid. Nah ini merupakan tahapan ikuti pemikiran murid itu ketika kita mengikuti pemikiran murid ya. Jadi ketika nanti anak menyampaikan presentasi di depan, misalnya mereka mengukur meja ini memakai jengkal. Nah itu Bapak Ibu tulis di papan tulis. Misalnya kelompok 1, oh papan tulis pakai jengkal kelompok 1 kalau pakai jengkal 10, tapi kelompok 2 12 misalnya. Itu kan beda-beda ya Bapak Ibu. Nah ketika itu murid itu mengikuti pemikirannya. Terus kita gali lagi Bapak Ibu, kenapa kok setiap kelompok itu mengukurnya kalau pakai jengkal itu berbeda? Pasti mereka akan menjawabnya bagaimana? Iya, karena setiap jengkal anak itu berbeda atau tidak sama, sehingga pengukurannya itu tidak akan konsisten. Kecuali kalau pakai penggaris pasti konsisten, ya tepat ya. Tapi kalau pakai alat ukur tidak baku itu tidak konsisten ya, apalagi kalau pakai jengkal. Nah, pada ikuti pemikiran murid itu merupakan tahapan mengikuti pemikiran murid dalam proses evaluasi. Nah, pada tahapan ini menekankan evaluasi yang berorientasi pada proses. Para murid diajak untuk berpikir kritis dan reflektif. Guru didorong untuk menelusuri alur penalaran siswa, termasuk mengidentifikasi strategi yang digunakan, representasi yang digunakan, dan hubungan yang dibuat antara konteks dan konsep matematika. Nah, dalam pembelajaran klasik, guru tidak hanya menilai apakah jawaban siswa itu betul atau salah, tetapi jauh lagi berupaya memahami bagaimana siswa itu dapat berpikir dan menyusun langkah-langkah dalam memecahkan suatu masalah. Itu rayakan dan akhiri dengan gembira. Jadi ini berfungsi sebagai momen reflektif yang sekaligus apresiatif dalam pembelajaran literasi. Pada tahap ini guru bersama siswa diajak untuk merenungkan kembali seluruh proses yang telah dilalui, mulai dari strategi yang digunakan, keputusan yang diambil, hingga cara berpikir yang membentuk penyelesaian suatu tugas. Refleksi ini tidak semata-mata berfokus pada benar atau salahnya jawaban, melainkan pada bagaimana dan mengapa suatu penyelesaian itu dipilih oleh siswa. Pendekatan ini membantu siswa menyadari bahwa kesalahan bukan akhir dari pembelajaran, melainkan bagian dari proses belajar yang berharga. Selanjutnya itu. Nah, pada kegiatan rayakan dan akhir ini Bapak Ibu bisa melakukannya dengan aktivitas gerak yang berkaitan dengan pembelajaran yang kita berikan kepada anak. Kita akan lakukan gerak ini ya Bapak Ibu. Ini bentuknya. Kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, pakai gerakan aktivitas. Nah ini bisa Bapak Ibu lakukan ketika sudah di akhir pembelajaran. Panjang pendek pendek pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek. Panjang panjang panjang, panjang pendek
Nah, ini bisa dilakukan ya Bu ya pada fase rayakan dan akhiri dengan gembira. Terus kasih apresiasi dan penguatan. Jadi guru memberikan pujian atas keberanian dan kerjasama penalaran siswa ketika mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, kalau lanjut Bu. Nah, ini kan namanya kalau saya ini pembelajaran andragogi ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran orang dewasa. Tapi kalau Bapak Ibu di kelas pembelajaran ke anak-anak itu pembelajaran ke peserta didik. Nah, ketika misalnya nanti kita mengimplementasikan di kegiatan kondol kita di sekolah masing-masing, pada kegiatan merayakan dan akhiri, Bapak Ibu bisa menyampaikan seperti ini. Selamat Bapak Ibu, Anda telah menyelesaikan seri pembelajaran pengukuran dengan sangat baik. Saatnya merayakan capaian ini dan menghargai usaha, komitmen serta kreativitas yang telah diberikan. Jadi ada sebuah pujian untuk anak-anak ketika pembelajaran itu sudah selesai. Nah, mari kita saling inspirasi. Nah, nanti di sini saya akan bagikan sticky note ini ya namanya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menuliskannya. Tapi nanti jadi pelatihan matematika gembira pada saat ini sudah selesai dan semoga apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bisa dipahami dengan baik. Oke, coba saya tanya. Tadi awal gembira itu singkatannya dari apa aja? G sama E. Gali dan eksplorasi. M. Muat konten. B. Buat aktivitas. Ikuti pemikiran. R sama A. Rayakan dan akhiri dengan gembira. Nah, pada tahap G sama E tadi dari eksplorasi tadi suruh ngapain? Misalnya pada jelajah mengukur. Suruh apa tadi? Betul, kontekstual ya, suruh maju. Oh, panjang mana? Tangannya Bu Siti atau tangannya Bu Ita tadi ya? M, muat konten. Jadi tadi ngapain muat konten? Dibuat PPT, jadi Bapak Ibu menjelaskan, oh ini loh DEPA, jengkal seperti itu. Terus I, ikuti pemikiran murid. Misalkan pakai jengkal. Tadi kan ada perbandingan antara jengkal anmut yang satu dengan yang lain, hasilnya berapa? Iya, betul sekali. Jadi mengikuti pemikiran murid. Sehingga kok hasilnya beda ya? Kenapa ya? Nah, seperti itu. Terus yang buat aktivitas. Ya, pasti itu yang bermakna bagi jenengan ya. Membuat kelompok, membuat aktivitas yang menyenangkan. Terus rayakan dan akhiri dengan gembira tadi dengan gerak-gerak laku ya sesuai dengan pembelajaran. Nah itu ya. Oke, untuk selanjutnya ini Ibu silakan dibagi Ibu pengurus KKB. Satu ini dua. Warnanya beda. Dapat dua, beda warna. Di slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, setelah mempelajari modul dan mengikuti sesi ini, adakah pemahaman Bapak Ibu yang berubah? Mari berbagi pada sticky note tempel yang disediakan. Jadi silahkan isi
Bahasa tadi warnanya apa yang dibagi Bu? Oh ya, bahasa jalan Jakarta. Nah itu yang stikilat yang pertama itu pemahaman sebelum, ya sebelum ya. Ini yang sebelum dan sesudah. Ketika mengikuti pelatihan pada hari ini, pemahaman sebelum dan sesudahnya seperti apa? Kembali mungkin ya. Yang tampilnya. Sebelumnya saya bingung bagaimana cara penyampaian pembelajaran pengumpulan suatu benda pada anak kelas 1. Gimana ya cara menyampaikannya supaya mereka dapat memahaminya betul. Nah sesudahnya saya tambah ilmu dan menjelaskan sebuah materi matematika untuk anak-anak yang lebih menyenangkan. Jadi tadinya nggak menyenangkan di kelas, sekarang jadi menyenangkan, Oke, selanjutnya bacakan sekali lagi. Sebelum mengikuti KKG, belum tahu ternyata matematika itu menggunakan alat ukur tidak hanya alat ukur baku saja, tapi bisa juga menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, setelah mengikuti KKG, ternyata matematika itu sangat menyenangkan dan kita bisa menggunakan alat ukur di sekitar kita. Menggunakan alat ukur atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, satu lagi. Nah ya, pembelajaran matematika pemahaman sebelum saya mengikuti KKG ini, saya sebelumnya pernah menyampaikan materi ini, tetapi dengan cara yang kurang menyenangkan, tidak menggunakan metode permainan. Tapi setelah pemahaman sesudahnya, ternyata sesudah ini dapat disimpulkan bahwa untuk bisa menghitung itu kita bisa menggunakan alat ukur tidak baku. Tapi pada masa ini anak hanya mengenal konsep ukur, belum tahu satuan ukur ya. Kebanyakan kan anak sekarang itu pakai tahunya itu alat ukurnya pakai penggaris ya Bapak Ibu, pakai apa itu? Alat ukur tidak baku. Tapi sekarang ternyata kita sudah memahami ternyata mengukur itu gak hanya dengan penggaris saja, tetapi menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan hasil pengukuran itu kalau pakai satuan tidak baku itu tidak konsisten sesuai dengan tingginya kita, panjang jengkalnya kita kalau pakai jengkal ya.
Jadi itu Bapak Ibu, pelatihan kita pada hari ini selesai dan saya sebagai pemateri mohon maaf jika saya dalam menyampaikan materi ini Bapak Ibu nggak paham, terus saya belepotan. Intinya saya juga masih belajar ya. Saya biasa seperti Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya Bapak Ibu semua yang ada di sini mau mengikuti arahan yang saya sampaikan, yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Dan untuk mengakhiri ini boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Semoga berpuasa ini semakin menjadi guru yang menyenangkan ya. Dan untuk hari ini spesial kita dikasih sesuatu sama pengurus KKG-nya. Dikasih sekarang Bu ya. Oke, boleh dikasih Bu, boleh kasih tepuk tangan lagi. Boleh dikasih. Wah, jajannya jadi coklat. Oke. Ibu, selamat dan saya minta satu guru yang ada di sini untuk memberikan kesan dan pesannya ketika mengikuti KKG hari ini ya. Monggo yang berani. Satu guru untuk menyampaikan kesan dan pesannya mengikuti KKG pada kesempatan hari ini. Monggo satu saja. Maju ke depan. Siapa ya? Ayo Bu, siapa? Oh, gitu, silakan. Wah, kita kasih bonus lagi. Perkenalkan ibu-ibu, saya Ibu Marwa dari SD Negeri Gunung Pasir Jaya. Di sini kesan saya mengikuti KKG hari ini yaitu sangat bermanfaat, banyak ilmu yang saya dapat dan semoga saja nanti saya bisa menularkan ke teman-teman yang lain di SD Gunung Pasir Jaya. Dan pesan saya sama Ibu Desi, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kami dan sukses selalu. Pesannya hanya untuk saya. Pesannya untuk teman-teman, semangat selalu ya. Kita guru kelas 1 itu harus semangat, harus happy selalu. Makasih Ibu, siapa tadi? Oke, salam untuk guru SD ini ya Bu ya, ini Pasir Jaya ya? Oh iya, salam. Ada teman saya di sana yang agak kocak, Mas Bayu. Ya itu. Oke Bu, sekali lagi terima kasih. Mungkin penutup Bu, Siti Asia ingin menyampaikan sesuatu atau memantapkan materi tadi. Ini senior banget ini. Saya makan sudah ini. Sebenarnya boleh bertanya ya? Iya. Saya sudah jawab nggak ya? Oke. Ya sudah, Bu Desi selesaikan. Oke, bertanya. Tanya gimana Bu? Oke, mungkin tadi ya. Apakah penerapan itu respon anak tentang pembelajaran pengukuran tadi atau juga kita ambil seperti kita laksanakan saat ini dan juga begitu? Boleh. Jadi kita pembelajarannya buat menyenangkan Bu. Pakai sticky note, terus buat aktivitas kayak kita buat kelompok tadi, sehingga pembelajaran semakin bermanfaat. Oke, ada lagi? Bertanya? Atau sudah cukup? Karena setelah pengen pulang? Oh iya. Ketemu yang panjang-panjang ya tadi. Monggo Bu Siti. Terima kasih luar biasa Bu Desi Natalia. Untuk sekali di kecamatan kita ada seorang guru yang sudah mendapatkan bimbingan dan pelatihan tentang matematika gembira. Yang pasti sebenarnya banyak sekali ya Bapak Ibu materi yang dimiliki oleh Bu Desi, cuma karena memang waktu dan kesempatan kita terbatas, jadi yang disampaikan Bu Desi tadi tentang pengukuran. Mungkin ibu bapak bisa mengembangkannya di kelas itu dengan materi-materi yang lain. Ini hanya satu contoh ya Bu Desi ya tentang pengukuran.
Pengukuran itu diawali dengan pengukuran yang tidak baku terlebih dahulu, baru nanti anak-anak berkenalan dengan pengukuran baku menggunakan garis, meteran dan lain sebagainya. Sekarang dengan materi ini ada tidak gambaran dari ibu-ibu semua kira-kira nanti mau saya kembangkanlah di materi yang lain? Ada? Pengukuran kan ini tadi, sedangkan matematika untuk kelas 1 2 apa saja materinya? Ada pecahan. Ada pecahan? Apa sudah ada? Penjumlahan, pengurangan. Terus apa lagi? Bangun ruang ada? Bangun ruang ada? Nah, coba sekarang saya beri waktu 5 menit untuk bangun ruang. Langkah-langkah sebelum nanti mereka diperkenalkan dengan bentuk persegi panjang, itu apa yang akan dilakukan ibu-ibu semua? Kalau tadi langkahnya pakai yang tidak bangun dulu, kalau bangun ruang, kalau bangun ruang apa bangun datar? Ya, bangun datar. Oh, iya, betul. Mungkin kita perkenalkan penggunaan dalam menggambar itu menggunakan garis apa, gitu ya. Kayak misalnya garis lurus, garis lengkung, gitu ya. Kemudian di situ kita giring anak untuk membentuk suatu bentuk lah, gitu. Tapi dasarnya menggunakan garis itu garis lengkung, garis lurus, atau garis horizontal, gitu ya. Itu mungkin. Kalau saya sih menggunakan tidak ada lampu ya, mungkin lagunya dulu ya, misalnya garis-garis lurus, garis-garis lengkung, dua unsur dasar di dalam menggambar, lekuk ke kanan, lekuk ke kiri, la gitu. Kemudian kita giring ke anggota tubuh yang misalnya bentuknya itu menggunakan garis lengkung, itu apa? Garis kelereng, mungkin punya ya, punya kita giring sana, mungkin tidak dari sana. Luar biasa. Ibu Dewa. Terima kasih Ibu, luar biasa. Mungkin dari Ibu yang lain, sebelum kita mungkin masuk mengajari anak-anak untuk menggambar, tapi memperkenalkan dulu bentuk bangun datar. Ya, monggo Bu Ade, Bu Dewi, siapa? Bu Ade boleh? Terima kasih Bu Siti. Kebetulan sudah lewat ya materinya ya Bu ya. Karena saya baru juga sebenarnya seperti yang dibilang sama Bu Desi, cerita sedikit dari dulu dari sekolah SD sampai SMA sampai kuliah itu sebenarnya menghindari yang namanya pelajaran matematika. Kuliah itu dulu sampai cari kuliah yang nggak dapat pelajaran matematika, lalu tiba-tiba panjang dapat gitu ya. Dan alhamdulillah di SD juga ternyata pelajarannya MTK. Jadi ketika bangun datar itu saya perkenalkan dulu ada pintu, nah, lalu ada lemari. Jadi mereka saya suruh menyebutkan bentuk dari pintu, lemarinya, lalu jendela seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ade, luar biasa dari Bu Dewa. Tadi dengan gerak lagu dari Bu Ade memperkenalkan benda nyatanya. Mungkin mereka menyebutnya belum persegi panjang, kotak. Kotak atau apa? Sudah persegi panjang? Sudah? Segi 4, iya. Segi 4, saya ingat karena saya juga pernah ngajar kelas 2, segi 4. Harus segi 4, segi 3, lingkaran gitu ya. Baru nanti di kelas tinggi sudah jadi persegi panjang. Ya, jadi di awal diperkenalkan dulu dengan bendanya langsung. Jadi mereka mengamati, oh iya ya, ini meja kayak gini. Oh iya ya, itu bangunan gedung sekolah saya itu bagian itunya kok. Nah, ya segitiga atapnya seperti itu. Luar biasa itu gambaran ibu-ibu semua terkait bagaimana ibu nanti mengajar di kelas supaya anak-anak itu
kalau bahasa Jawanya nggak jujuk gitu ya, nggak ujuk-ujuk langsung, tetapi ada tahapan perkenalan, ada alur yang seperti disampaikan oleh Bu Desi. Terima kasih luar biasa, ibu-ibu semua sudah bisa memahami materi yang disampaikan oleh Bu Desi. Harapannya nanti bisa dikembangkan. Jadi apa yang didapat di sini itu nggak mentok ya Ibu, tapi nanti bisa dikembangkan. Oh, di materi yang nanti penjumlahan, berarti langkah pertama saya itu nanti harus pakai benda nyata dulu, karena anak-anak itu memang perlu pemikirannya kan masih konkret ya, masih benda nyata, baru nanti ke abstrak, masuk ke angka-angka. Yang pertama pakai benda nyata terlebih dahulu. Menurut saya cukup dari saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu semua, luar biasa antusiasmenya. Hanya memang saya ada beberapa orang guru, 7, tapi termasuk kalau Bu Pinga ya lumayan lah sudah dapat 1 jam. Ada 6 yang sayang sekali terlewatkan, tidak bisa hadir mungkin karena sesuatu kendala atau apa, kita tidak tahu. Harapannya jangan lupa ibu-ibu tularkan materi yang sudah diperoleh dari Bu Desi ini di sekolah, atau mungkin ada yang paralel ya kelasnya 1A, 1B, 2B yang nanti di sini cuma 1, nanti bisa ditularkan, dan jangan lupa diterapkan di kelas ibu-ibu semuanya supaya anak-anak ketika ketemu matematika gembira. Enggak kayak Bu Ade yang menghindari matematika. Kayak Bu Ade ya. Iya, sekarang Bu Ade enggak cuma 1 bapaknya. Bu Ade ini kan dari SMP lalu masuk ke SD. Sekarang guru segala macam bidang studi bisa. Baik ibu-ibu semuanya, dari saya, atau mungkin ada yang dipertanyakan lagi sebelum pulang nanti daripada penasaran. Kalau penggunaan alat peraga ibu-ibu bagaimana di sekolah? Peraga pembelajaran ada yang punya atau membuat atau membeli? Membuat. Ya, membuat gunakan barang-barang bekas itu ya Bu ya. Jadi kita ini harus pintar-pintar memodifikasi pembelajaran itu supaya menjadi lebih menarik. Anak-anak mungkin ketika mengukur pun bisa diajak keluar, nanti yuk kita ukur, misalnya di luar ada lapangan poli misalnya ya, punya ya, yuk pakai, bisa pinjam apa namanya itu meteran roll itu, benar-benar mengukur bendanya. Atau kalau mereka keluar mencari mana benda-benda yang kotak, mana yang segitiga, seperti itu. Jadi ruang belajar itu tidak hanya terbatas di dalam kelas, tapi di luar kelas pun banyak sekali bisa kita manfaatkan untuk belajar. Cukup Bapak Ibu semuanya? Iya, alhamdulillah, semoga nanti kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa ketemu lagi, karena mungkin baru setahun sekali bisa masuk KKG ya. Ya, betul Bu. Udah lama pengen KKG. Karena 1 semester itu kita menjadwalkan 3 kali pertemuan Bu. Jadi diharapkan bisa kelas 1 ya paling tidak setahun sekali seperti itu. Kalau mau kita rutinkan sebulan sekali ketemu semuanya, kami pengurusnya juga bingung ini ngatur untuk waktunya dan dananya. Oke, ibu-ibu semuanya terima kasih sekali lagi. Nanti kita sebelum pulang berfoto dulu di depan, lalu kita buat ucapan selamat hari guru. Karena kita akan sebentar lagi dirayakan tanggal 25 November. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Desi cukup? Monggo. Tadi sudah ditutup ya Bu ya? Pokoknya intinya intinya saya mau ucapkan terima kasih banyak diberikan kesempatan. Saya itu merasa apa ya? Merasa bersyukur banget
ketiga kalinya karena ada cairan di otaknya ya, cairan di otaknya. Beliau harus operasi dan sekarang dalam masa pemulihan itu katanya masih belajar untuk duduk. Jadi untuk tangan kakinya masih berusaha. Jadi untuk duduk, kalau secara pemikirannya, daya ingatnya itu masih sangat jelas, bicaranya juga tetes gitu ya kalau bahasa Jawanya itu. Ya mohon dukungannya, saya bisa di sini juga ini kayaknya karena selain Tuhan itu Pak Wayang ya. Karena beliau yang karena memberikan kesempatan. Waktu itu kan saya menghadiri pemakaman saudara saya meninggal, terus saya ditelepon nggak diangkat-angkat. Terus saya buka HP saya, kok Pak Bos saya telepon, ada apa ini, gawat ini, ada apa ya? Saya takut kan, langsung saya telepon balik. Terus katanya kamu ikut ini ya Des, pas pelatihan apa Pak? Pelatihan matematika gembira. Waduh, saya pikirannya udah sepadan kan, bisa enggak gitu. Ya nanti saya tak izin suami saya dulu, saya bilang gitu. Alah dia coba ini cemen perlu, udah izin sama suami ya kan, harus izin Pak, aku bilang gitu. Dikasih kesempatan gelem gitu. Tapi waktu itu saya masih berpikir, aduh ya enggak ya, maksudnya saya nanti bisa enggak ya gitu. Terus saya WA suami saya, terus suami saya ngizinin. Oke, tak tunggu sampai jam 1 harus ada jawabannya katanya gitu. Itu udah posisi jam 12. Terus WA, oke Pak siap. Nah gitu dong, dikasih kesempatan itu harus mau. Jadi ini adalah semangat untuk saya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semua yang ada di sini diberikan kesempatan, itu Bapak Ibu mau dulu. Jadi mau dulu pasti nanti akan dimampukan. Jadi jangan tunda-tunda kalau itu memang kesempatan yang baik. Itu saja sih dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata, ada salah sikap saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.